Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Pada pagi ini kami akan memberikan pupuk pada tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang, Pam dan Resto. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian pupuk itu bisa diberikan lewat tanah dan bisa diberikan lewat daun. Nah, untuk pemberian lewat tanah pada lahan gambut yang ada di lahan kami ini sepertinya sangat sensitif sekali ya, karena bila diberikan pupuk anorganik pada lahan gambut seperti di daerah atau di tempat kami ini, ada kemungkinan kurang efektif apabila tidak ditangani pihak tanahnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, alternatif lain yang bisa digunakan untuk memberikan unsur hara kepada tanaman yaitu dengan pemberian pupuk lewat daun. Nah, di dalam pemberian pupuk lewat daun ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain kapan pupuk daun ini yang kita berikan, kemudian berapa dosis pupuk yang kita berikan, kemudian jenis pupuk apa yang kita gunakan. Nah, kami mencoba di lahan kami ini, yang pertama kami mencoba khusus tanaman kurma kami yang diberikan pupuk lewat tanah, kemudian ada yang diberikan lewat daun, kemudian ada juga yang diberikan lewat tanah dan lewat daun. Ternyata yang sangat baik ya, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan itu pemberian pupuk lewat tanah dan dikombinasikan dengan pemberian pupuk lewat daun. Nah, ini khusus pupuk yang kami berikan adalah pupuk anorganik seperti itu. Sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, banyak pupuk daun yang dijual di pasaran ya. Tinggal kita memilih yang mana yang menurut hemat kita baik dan efektif. Dan untuk sementara ini kami menggunakan pupuk Gandasil ya. Nah, ini bukan promosi ya sahabat tani sekalian, hanya saja yang memang kami gunakan adalah ini ada Gandasil D dan ada Gandasil B. Nah, Gandasil D ini peruntukannya khusus untuk pertumbuhan tanaman kurma kita. Kemudian Gandasil D ini diberikan pada saat tanaman kurma kita sudah mulai berbunga dan berbuah. Ini ada beberapa fungsi ya dari kedua jenis Gandasil ini. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita salah ya, pada saat tanaman yang sudah berbuah jangan kita berikan Gandasil D ya. Tapi kalau dia belum berbuah ya kita gunakan Gandasil D ini khusus pertumbuhan. Kapan Gandasil D ini berhenti diberikan? Itu pada saat tanaman kurma kita sudah mulai berbunga. Nah, baru digunakan Gandasil B. Kemudian dosis yang kami berikan ya untuk di tempat kami ya, yang kami gunakan antara 25 sampai 30 gram per 10 liter airnya, itu sudah cukup. Oleh sebab itu, pada pembibitan jangan sekali-kali pemberian Gandasil ini terlalu banyak ya. Nanti tanamannya akan subur ya dan sukulen ya. Kalau dia subur
sehingga hama dan penyakit banyak menyerang tanaman kita di pembibitan ya, karena daya tahannya mungkin kurang ya, karena pertumbuhan batang dan daunnya jadi lebar atau subur yang sering disebut dengan sukulen. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat penting sekali kita ketahui di dalam pemberian pupuk daun ini, jangan sekali-kali diberikan pada siang hari saat matahari terik seperti itu, karena akan menyebabkan tanaman kurma kita menjadi kuning dan seperti terbakar seperti itu, dan berangsur-angsur bisa menimbulkan kematian. Oleh sebab itu waktu pemberian ini sangat diperhatikan oleh kita ya, saat pemberian yang tepat yaitu pada jam 7 sampai jam 9 pagi, kemudian pada sore harinya pada jam 4 sampai jam 6 pagi. Nah, saat itu terjadi proses fotosintesis ya, seperti itu, sehingga tanaman bisa langsung mengambil unsur hara dari hasil penyemprotan yang kita berikan. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga agar penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pada daun tanaman ya, secara menyeluruh seperti ini nih contohnya yang kami berikan secara menyeluruh seperti itu, agar efektif ya, dan unsur hara yang kita berikan di tanaman ini dapat terambil dengan baik oleh tanaman. Nah, yang paling secara fisiologis unsur hara ini diambil melalui stomata ya, mulut daun ya, seperti itu, pada waktu yang tepat kita berikan. Kemudian lihat arah angin kemana agar hasil semprotan itu tidak balik ke kita. Kalau pupuk daun yang kita berikan bisa kita campur dengan fungisida atau pestisida yang sesuai, melihat dari serangan hama yang ada di tanaman kita. Nah, tanaman ini kami berikan pupuk daun ya 1 bulan sekali ya, agar unsur hara yang ada di tanaman ini mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk pertumbuhannya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, berbagi informasi dengan teman-teman, dan saya yakin, hakul yakin teman-teman sahabat tani sudah ahlinya di bidang perkurmaan. Nah, mungkin bisa memberi saran dan masukan kepada kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.